Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi bab baru yaitu mengenai aljabar. Jadi silahkan teman-teman siapkan buku catatan, latihannya, lalu LKS dan buku paketnya untuk menunjang pembelajaran hari ini. Oke, baik. Materi pembelajaran kali ini yang pertama, teman-teman harus mengenal bentuk aljabar. Yang kedua, operasi bentuk aljabar. Yang ketiga, pecahan bentuk aljabar. Dan penerapan bentuk aljabar untuk pemecahan masalah. Oke, langsung saja kita ke materinya. Yang pertama, mengenal bentuk aljabar. Nah, aljabar itu apa sih? Secara pengertian, bentuk aljabar itu adalah suatu bentuk matematika yang penyajiannya memuat huruf-huruf untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Nah, untuk lebih lanjut, kita perhatikan contoh. Di sini ada 5x, ya. 5x ini artinya apa? Artinya 5 dikali x. Lalu yang B, 3a ditambah 7, artinya 3 dikali a ditambah 7. Lalu yang C, 2m pangkat 2 dikurangi 3n, itu artinya 2 dikali m pangkat 2 dikurangi 3 dikali n. Nah, huruf-huruf yang ada pada angka di sini ya, yaitu x, a, m, dan n, ini merupakan suatu bilangan yang belum diketahui nilainya, ya. Oke, setelah kita mempelajari pengertiannya, yang kedua itu ada unsur-unsur pada bentuk aljabar. Apa saja? Yang pertama, ada variabel atau peubah, yaitu simbol-simbol yang mewakili suatu bilangan pada suatu bentuk aljabar. Nah, simbol-simbol ini digunakan sebagai variabel itu biasanya berupa huruf abjad kecil, ya, seperti halnya tadi contoh tadi ya. Lalu yang kedua, koefisien. Koefisien itu adalah suatu bilangan yang menyertai variabel pada suatu bentuk aljabar. Nah, lalu yang ketiga, konstanta. Nah, konstanta ini adalah bagian dari bentuk aljabar yang tidak memuat variabel. Artinya konstanta ini hanya angka saja, ya. Nah, untuk lebih lanjut kita perhatikan contoh di sini diketahui ya 2x ditambah 5y ditambah 6. Nah, jika kita ingin mengetahui variabelnya, maka variabelnya itu adalah x dan y. Sesuai dengan pernyataan tadi ya bahwa suatu variabel itu biasanya berupa huruf abjad kecil. Pada kasus ini, variabelnya adalah x dan y. Lalu, koefisien. Koefisien dari kasus ini adalah ada dua, ya, karena koefisien itu tadi yang menyertai variabel, yaitu koefisien dari x, yaitu 2, ya, dan koefisien dari y, yaitu 5. Ya. Lalu konstanta. Konstanta itu tadi bagian dari bentuk aljabar yang tidak memuat variabel, artinya angka saja, yaitu 6. Ya, jadi ini untuk menentukan variabel, koefisien, dan konstanta. Lalu yang berikutnya ada suku. Ya, suku ini merupakan bagian dari bentuk aljabar berupa variabel beserta koefisiennya atau konstanta yang dipisahkan oleh operasi jumlah ataupun selisih, ya. Di mana suku ini ada dua jenis nih, teman-teman, yaitu ada suku sejenis ya yang merupakan suku yang memiliki variabel yang sama. Contohnya ini ya 3p dan negatif 2p. Ini sukunya sejenis yaitu variabelnya p ya, variabelnya sama di sini sama-sama p. Lalu yang kedua itu ada suku tidak sejenis yaitu suku yang memiliki variabel tidak sama. Contohnya negatif 2b dan 5b pangkat 2. Ini bukan suku sejenis. Meskipun di sini sama-sama variabelnya b, tapi di sini lihat pangkatnya itu berbeda, ya. Yang satu di sini pangkatnya 1, yang di sini pangkatnya 2. Lalu yang selanjutnya itu ada faktor. Ya, faktor ini ya, misalnya kita tahu bahwa 6 itu sama dengan 2 dikali 3. Nah, dalam hal ini 2 dan 3 itu disebut dengan faktor-faktor dari 6, ya. Contohnya misalnya yang pertama ada 3B. Nah, 3B ini artinya apa? Artinya 3 dikali B. Otomatis ya, faktor-faktor dari 3B ini adalah 3 dan B. Lalu yang berikutnya, negatif 5AB. Ya, artinya negatif 5 dikali A dikali B, gitu kan? Nah, berarti faktor-faktornya itu adalah negatif 5, A, dan B. Lalu, nomor 3, ya, 7A pangkat 2B. Itu sama dengan 7 dikali A dikali B. Ya, berarti faktor-faktornya itu adalah 7, A, dan B. Ini pangkatnya tidak perlu ikut. Ya.
untuk unsur-unsur pada bentuk aljabar seperti itu. Nah, yang berikutnya itu ada FPB dan KPK dari bentuk aljabar. Mungkin teman-teman sudah mengetahui nih apa itu FPB dan KPK. Nah, secara umum, mencari KPK dan FPB dari dua bentuk aljabar itu sama ketika teman-teman mencari KPK dan FPB dari dua buah bilangan. Nah, untuk KPK ya dalam bentuk aljabar itu semua angka dan variabel yang sama, tapi pilih pangkat yang paling besar. Lalu untuk FPB, angka yang sama dan variabel yang sama, tapi pangkatnya yang terkecil. Nah, untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh di sini ya. Contohnya ada KPK dan FPB dari 4AB pangkat 2C dan A5AC pangkat 2. Itu berapa ya? Nah, jawabannya di sini 4AB pangkat 2C ya. Kita tahu bahwa 4AB pangkat 2C itu faktor-faktornya adalah 2 dikali 2 dikali A dikali B pangkat 2 dikali C. Gitu ya. Lalu 5AB pangkat 2 ya, itu sama dengan 5 dikali 1 gitu ya. Dikali A dikali B dikali C pangkat 2. Maka KPK-nya itu berapa ya? Tadi diperhatikan bahwa KPK itu semua angka dan variabel yang sama tapi pilih pangkat yang paling besar. Ya, yaitu 2 dikali 2 ya, atau 2 pangkat 2 gitu ya, dikali 5 dikali A dikali B pangkat 2 dikali C pangkat 2. Itu untuk KPK-nya. Lalu untuk FPB-nya bagaimana? FPB-nya pilih pangkat yang terkecil dari angka yang sama dan variabel yang sama, yaitu A, B, dan C. Gitu ya. Itu untuk mencari FPB dan KPK dalam bentuk aljabar. Yang berikutnya kita akan pelajari operasi bentuk aljabar. Ya, operasinya itu terdiri dari apa saja? Operasinya itu terdiri dari penjumlahan dan pengurangan, ya. Lalu ada perkalian dan pembagian dan perpangkatan, ya. Nah, di sini yang pertama ada penjumlahan dan pengurangan suku sejenis. Ya, untuk lebih jelasnya kita perhatikan ilustrasi berikut. Jadi di sini ada 2 buah buku nih dan 1 buku, ya. Jika kita ubah ke dalam bentuk aljabar, itu kita bisa simbolkan dengan 2B ditambah 1B misalnya. Lalu misalnya ada 3 buah pulpen ditambah 1 pulpen. Ini bisa kita singkat dengan 3P ditambah 1P misalnya ya. Lalu yang berikutnya ada 4 buah botol lalu diambil 1 botol ya. Itu misal kita bisa simbolkan dengan 4B dikurangi 1B gitu ya. Nah, lalu ada 5 permen diambil 2 permen. Ya, diambil 2 permen. Itu bisa kita simbolkan dengan persamaan 5P dikurangi 2P gitu ya. Ini untuk ilustrasi penjumlahan dan pengurangan suku sejenis. Perhatikan contoh berikut. Ya, di sini ada 5 buah soal ya, yaitu 4A ditambah 2A, 8X dikurangi 2X, negatif 5R ditambah 3R, lalu ada 5Y dikurangi 3Y ditambah 4Y, lalu ada 3X dikurangi 2Y ditambah X dikurangi 3Y. Nah, untuk penyelesaiannya seperti apa? Untuk penyelesaiannya sebagai berikut. Yang pertama, ada 4A ditambah 2A. Itu sama dengan 4 ditambah 2 dikali A. Ya, sama dengan 6A. Atau bisa langsung dijumlahkan. Ya, karena variabelnya di sini sejenis sukunya. Lalu 8X dikurangi 2X juga sama. Bisa teman-teman langsung kurangi aja. Hasilnya adalah 6X. Caranya seperti ini ya. Lalu negatif 5R ditambah 3R. Sama dengan negatif 5 ditambah 3 dikali R gitu ya. Hasilnya negatif 2R. Lalu 5Y dikurangi 3Y ditambah 4Y itu sama dengan 5 dikurangi 3 ditambah 4 dikali Y variabelnya. Yaitu sama dengan 6. Ya. Lalu ini 3X dikurangi 2Y ditambah 3 dikurangi 3Y. Sama dengan, kita keluarkan dulu nih yang ada di dalam kurung ya. 3X dikurangi 2Y ditambah X dikurangi 3Y. Lalu setelah itu kita kelompokkan yang X dengan X, yang Y dengan Y. Otomatis 3 ditambah 1 ya. X di sini nilainya 1 ya, ingat. Ya, jadi 3 ditambah 1 dikalikan dengan X ya. Ditambah negatif 2 ya, dikurangi 3 dikalikan dengan Y karena variabelnya Y. Maka hasilnya adalah 4X ditambah negatif 5Y. Atau 4X dikurangi 5Y. Gitu ya. Itu untuk contoh soalnya. Oke, yang berikutnya ada perkalian dan pembagian suku sejenis.
dan tidak sejenis ya. Kalau tadi penjumlahan kan dan pengurangan hanya suku sejenis, karena untuk penjumlahan dan pengurangan itu sukunya harus sejenis ya. Kalau perkalian dan pembagian ada suku sejenis dan tidak sejenis ya. Nah, kalau untuk perkalian suku sejenis dan tidak sejenis, itu yang perlu teman-teman ingat adalah ini ya, sifat dari perkalian itu sendiri, yaitu A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Ingat, kalau perkalian pangkatnya dijumlahkan, kalau perkalian. Ya. Lalu di sini berlaku hukum komutatif, yaitu sifat pertukaran, yaitu A dikali B sama dengan B dikali A. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Nah, di sini ada 4 soal. Nah, untuk penyelesaiannya sebagai berikut. Lalu, nomor 1 ya. Nomor 1 ini 3Y dikali 5Y. Itu sama dengan 3 dikali 5 dikali Y dikali Y. Ya, itu sama dengan 3 dikali 5, 15. Y dikali Y, lihat ya, di sini pangkatnya adalah 1. Ya, maka 15Y pangkat 2. Nah, lalu yang berikutnya, nomor 2, negatif 2B pangkat 2 dikali negatif B pangkat 4. Nah, ini kita kelompokkan lagi. Negatif 2 dikali negatif 5, lalu dikali B pangkat 2 dikali B pangkat 4. Ya, hasilnya adalah berapa? Negatif 2 dikali negatif 5, 10. Ya, positif. Lalu B pangkat 2 dikali B pangkat 4. 2 ditambah 4 berapa? B pangkat 6. Ya. Lalu yang ketiga, 5A pangkat 2 dikali negatif 2B sama dengan 5 dikali negatif 2 dikali A pangkat 2 dikali B. 5 dikali negatif 2 berapa? Negatif 10. Lalu A pangkat 2 dikali B-nya tetap ya, jangan dikalikan karena variabelnya di sini beda. Di sini A, di sini B. Ya. Lalu yang keempat ini negatif 3 dikali 2Y dikurangi 4. Nah, ini teman-teman sesuai dengan hukum distributif ya. Ini dikalikan pelangi gitu ya. Negatif 3 dikali 2Y, lalu negatif 3 dikali dengan negatif 4 atau 4 ya. Lalu setelah itu baru dikalikan ya. Negatif 3 dikali 2Y sama dengan negatif 6Y. Lalu ini jadi positif ya, karena negatif bertemu dengan negatif. Jadinya 12 ya. Jadi hasilnya adalah negatif 6Y plus 12. Sudah cukup sampai di sini saja ya. Oke, yang berikutnya berlaku hukum distributif, yaitu sebagai berikut ya. Mungkin teman-teman juga sudah mempelajari ini di bab-bab sebelumnya, yaitu A dikali B ditambah C itu sama dengan AB plus AC. Ini untuk penjumlahan. Lalu untuk pengurangan sama ya, tinggal tandanya aja yang teman-teman ubah menjadi pengurangan. Lalu untuk lebih lanjutnya ya, untuk lebih memahami dari hukum distributif tersebut, kita perhatikan contoh. Yang pertama ada X plus 3 dikali X plus 2 ya. Lalu ada 2P dikurangi 3 dikali P ditambah 2. Lalu ada 5 dikali X pangkat 2Y ditambah Y pangkat 2 dikurangi X dikurangi 5X dikali Y ditambah 2Y pangkat 2 dikurangi 7. Untuk penyelesaiannya seperti apa? Yang pertama ya, di sini X plus 3 ya dikali X plus 2 itu akan sama dengan ya X dikali X plus 2 ditambah 3 dikali X plus 2 ya. X di sini adalah X dari X plus 3 ini. Lalu 3 di depan sini itu dari X plus 3 ini ya, lalu dikalikan dengan ini ya. Nah, lalu yang berikutnya tinggal kalian kalikan saja ini ke sini, lalu yang ini ke sini. Sama, yang ini ke sini, yang ini juga ke sini. Gitu ya. X dikali X ya, X dikali 2 ya, ditambah. Ini tandanya ditambah. Lalu X dikali 3 ditambah 3 dikali 2 ya. X dikali X itu X pangkat 2 ya. Lalu 2X X dikali 2 itu hasilnya 2X, ditambah 3X, ya, 3X, 3 dikali X ini, lalu ditambah dengan 3 dikali 2. Itu sama dengan 6. Jadi, ini masih bisa diselesaikan, yaitu X pangkat 2, ya, tetap ini, ditambah, karena ini 2X dan 3X ini sukunya sejenis, ya, sukunya sejenis, maka bisa kita jumlahkan, yaitu 2X ditambah 3X sama dengan 5X, ditambah dengan 6.
Ini adalah hasil perkaliannya dari X plus 3 dikali X plus 2. Lalu yang berikutnya, 2P dikurangi 3 dikali P ditambah 2. Nah, ini juga sama. 2P di sini adalah persamaan dari ini, ya. Lalu dikurangi 3, ya. Ini dikurangi 3, ya. Nah, 3-nya itu dari sini, ya. Tanda pengurangannya itu dari sini. Lalu dikalikan dengan P plus 2. Maka sama dengan 2P dikali P plus 2 dikurangi 3 dikali P plus 2. Nah, ini tinggal dikalikan silang aja. Ini ke sini, lalu yang ini ke sini. Yang ini ke sini, lalu yang ini ke sini. Ya. Nah, setelah itu tadi kan sudah nih 2P dikali P, itu hasilnya 2P pangkat 2. Lalu ditambah 2P dikali dengan 2, ya, hasilnya 4P. Lalu dikurangi 3P, ya. Ini ke sini 3P, ya. Lalu dikurangi 3 dikali 2, hasilnya 6. Ya, ingat, ini pengurangan bertemu dengan penjumlahan, hasilnya pasti negatif, gitu ya. Makanya di sini 3 dikali 2-nya negatif 6. Gitu ya. Nah, karena ini sukunya sejenis nih ya, 4P dengan 3P, maka bisa kita kurangi, ya. Maka hasilnya adalah 2P pangkat 2 ditambah P dikurangi 6. Gitu ya, ini untuk soal nomor 2. Lalu soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 ini caranya sama ya. Teman-teman tinggal kalikan pelangi aja nih. Ini ke sini, lalu ini ke sini, yang ini ke sini. Ya, 5 dikali X pangkat 2Y itu 5X pangkat 2Y. Lalu 5 dikali Y pangkat 2 hasilnya 5Y pangkat 2. Lalu 5Y dikali X itu hasilnya negatif 5X ya. Lalu dikurangi. Ya, dikurangi 5X ini ke sini sama ya caranya. Tinggal teman-teman kalikan pelangi saja. Ini ke sini. Lalu 5X dikali X, Y, ditambah 2 Y pangkat 2, dikalikan dengan 7. Jadi, 5, ini ke sini ya, teman-teman ya. X-nya kan pangkatnya 1 di sini, 1. Jadi, 5X pangkat 2, Y. Ya. Lalu karena ini pengurangan ya, pengurangan jadi negatif di sini ya. Jadi, negatif nih tandanya. Nah, lalu 5X dikali 2Y pangkat 2, hasilnya adalah 10X Y pangkat 2. Lalu ditambah dengan 5X dikali dengan 7. Ya, 5X dikali dengan 7, yaitu hasilnya 35X. Nah, ini kita bisa coret nih, karena ini sama. Ya, ini sama nih. 5X pangkat 2Y dengan 5X pangkat 2Y. Karena ini di sini tandanya dikurangi. Ya. Nah, ini bisa kita coret, maka hasilnya tinggal 5Y pangkat 2 dikurangi 5X, ya. Lalu dikurangi 10XY pangkat 2 ditambah 35X. Karena ini, ya, sama nih variabelnya, yang ini dengan yang ini, ya, sejenis nih, 5X dengan 35X, maka negatif 5X ditambah 35X itu hasilnya adalah 30X. Maka hasil akhirnya adalah 5Y pangkat 2 dikurangi 10XY pangkat 2 ditambah 30. Ini sudah cukup sampai sini, jawabannya tidak apa-apa, atau boleh disederhanakan lagi menjadi seperti ini. Ya, gitu. Itu untuk soal nomor 3. Lalu, yang berikutnya, tadi kita bahas perkalian, yang selanjutnya itu pembagian. Ya, yang perlu diingat di pembagian itu sama, ya, sifat dari pembagian itu sendiri, yaitu kalau pembagian maka pangkatnya itu dikurangi. Lalu berlaku juga ini ya, A pangkat negatif N itu akan sama dengan 1 per A pangkat N. Jadi pangkatnya positif kalau dibuat 1 per, gitu ya. Nah, contohnya misalnya ada 6A pangkat 2 dibagi 3A, ada negatif A pangkat 5 dibagi 2A pangkat 2, lalu yang berikutnya ada 8A BC pangkat 3 dibagi 4A pangkat 2 BC. Untuk penyelesaiannya seperti apa? Yang pertama, ada 6A pangkat 2 dibagi dengan 3A. Ya, ingat, pembagian itu sama halnya kita bisa buat dalam bentuk pecahan seperti ini. Ya.
Nah, 6A pangkat 2 per 3A. Ini bisa kita pisahkan ya. Pisahkan dulu. 6 dibagi dengan 3. Lalu dikali dengan A pangkat 2. Dibagi dengan A. Ya. 6 dibagi 3 berapa? 2. Ya. Lalu ini ya, pangkatnya ingat kalau pembagian itu pangkatnya dikurangi, maka 2 dikurangi, ini kan ada pangkatnya nih 1 sebetulnya, maka jadi 2 dikurangi 1, hasilnya A pangkat 1 atau sama dengan 2A gitu ya. Itu untuk nomor 1. Nomor 2, negatif 4 per 2 dikali dengan A pangkat 5 per A pangkat 2. Ini bisa kita pisahkan dulu. Negatif 4 dibagi 2 hasilnya adalah negatif 2. Lalu dikali dengan A pangkat 5 dibagi A pangkat 2. 5 dikurangi 2 berapa? 3. Jadi negatif 2A pangkat 3. Lalu yang berikutnya, 8ABC pangkat 3 dibagi dengan 4A pangkat 2BC. Nah, ini bisa kita pisahkan juga. Jadinya 8 per 4 ya, dikali dengan A per A pangkat 2, dikali B per B ya. Ini sesuaikan dengan soalnya ya. Lalu dikalikan dengan C pangkat 3 per C. Ya, ini kita pisahkan per variabelnya. Ya, 8 dibagi 4 berapa? 2. Lalu A per A pangkat 2, 1 ya, 1 dikurangi 2, hasilnya adalah negatif 1. Lalu ini B-nya pangkat 1 dibagi B-nya pangkat 1, ini habis. Ya, ini habis. Nah, dikalikan dengan C pangkat 3 dibagi C. Ya, jadi 3 dikurangi 1, hasilnya adalah C pangkat 2. Jadi hasil akhirnya adalah 2A pangkat 1 dikali C pangkat 2. Begitu untuk pembagian. Nah, yang berikutnya ada perpangkatan bentuk aljabar. Ya, yang perlu diingat adalah jika ada A dipangkatkan M lalu dipangkatkan lagi, maka hasilnya pangkatnya itu adalah dikali. Nah, lalu diperhatikan juga nih, jika ada A dikali B dipangkatkan N, maka itu akan sama dengan A pangkat N dikali B pangkat N. Ya, lalu apabila ada A dipangkatkan N dikali B pangkat M dipangkatkan P, maka A dipangkatkan N dikali P ya pangkatnya, lalu pangkatnya itu dikalikan juga M dikali P. Gitu ya. Itu untuk perpangkatan, itu yang harus diperhatikan. Nah, contohnya misalnya, itu bagaimana cara penyelesaiannya? Yang pertama, 3 dipangkatkan 2 dikali 5 hasilnya 3 dikali 2. Dipangkatkan 2 dikali 5. Ya, hasilnya adalah 3 pangkat 10. Lalu ini, nah ini harus kita kalikan ke masing-masing variabel. Ya, 2 pangkat 3, ya, lalu P pangkat 3 gitu ya. Lalu Q pangkat 2 dikali 3, R pangkat 5 dikalikan 3 ya. Ini sudah tertera di sini ya. Silakan teman-teman perhatikan. Jadi hasilnya berapa? 2 pangkat 3 berapa? Hasilnya 8. Lalu P pangkat 3 ya. Dikali dengan P pangkat 2 dikali 3 hasilnya Q pangkat 6. Lalu dikalikan dengan R pangkat 5 dikali 3 hasilnya 15. Nah, ini adalah jawaban dari perpangkatan bentuk aljabarnya. Lalu yang berikutnya nomor 3. 2 pangkat 2 dipangkatkan 3, lalu dikali dengan 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 5. Nah, ini 2 pangkat 2 dikali 3 hasilnya adalah 2 pangkat 6. Lalu dikali 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 5. Karena ini basisnya sudah sama, yaitu 2, ya, ini 2, ini 2, ini juga 2. Maka kalau perkalian itu pangkatnya dijumlahkan. Kalau pembagian ya itu dikurangi. Ingat. Ya, itu yang harus jadi acuannya. Maka tinggal 2 pangkat 6 ditambah 4 dikurangi 5. Hasilnya adalah 2 pangkat 5. Ya, ini hasil akhirnya. Lalu yang berikutnya, yang terakhir nomor 4. Ya, ini juga sama. 2 dipangkatkan 4. Lalu P pangkat 2 dikalikan 4. Q pangkat 3 dikalikan 4 gitu ya. Dibagi dengan ini, kalau ini tinggal dikelompokkan aja nih, ini kan perkalian ya. Berarti 2P ini dengan ini ya, dengan P, lalu Q-nya itu dengan Q, gitu ya. Maka 2P karena perkalian pangkatnya dijumlahkan ya. 2P pangkat
2 ditambah 1, karena P-nya di sini pangkatnya 1, dikali dengan Q pangkat 3 dikali dengan, ditambah dengan 1. Gitu ya, maka hasil akhirnya adalah 2 pangkat 4 berapa? 16 ya. Lalu P pangkat 2 dikali 4 itu P pangkat 8. Lalu Q 3 dikali 4 Q pangkat 12. Lalu yang berikutnya 2P 2 ditambah 1 P pangkat 3. Lalu dikalikan dengan Q 3 ditambah 1 adalah Q pangkat 4 gitu ya. Lalu ini kita bisa bagi ya. 16 dibagi dengan 2. Hasilnya adalah 8. Lalu kalau kalau pembagian ingat dikurangi ya. Jadi P pangkat 8 dikurangi 3. Q 12 dikurangi 4 ya sama dengan 8. Jadi hasilnya adalah 8 P pangkat 5 Q pangkat 8 gitu ya. Itu untuk perpangkatan bentuk aljabar. Oke, di sini sudah ada latihan soalnya 1 sampai 10. Silakan teman-teman kerjakan di buku latihannya. Jangan lupa menggunakan cara yang sudah saya jabarkan tadi di sebelumnya ya. Lalu dikumpulkan ke link pengumpulan tugas ya. Jangan lupa diberi nama dan kelas pada saat pengumpulan tugasnya. Saya harap teman-teman bisa memahami materi ini dengan baik ya. Kalau misalnya ada pertanyaan silahkan hubungi guru mapelnya masing-masing per kelas ya. Saya akhiri mungkin ya. Terima kasih, tetap semangat belajar dan tetap jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.